Berarti panas yang dihasilkan mencapai 8 derajat Celcius dalam waktu beberapa menit. Untuk sensor saya tepatkan di keyboard. Ini di keyboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama Irdoa Channel. Di video kali ini saya mau coba bahas tentang pertanyaan dari teman-teman. Jadi menanyakan kebenarannya, apa betul keyboard rusak karena jarang digunakan. Oke ya. Jadi sebetulnya faktor atau penyebab kerusakan keyboard bermacam-macam, dari mulai kena air, perubahan suhu dan lain sebagainya ya. Oke. Dan mungkin teman-teman bisa merasakan penyebabnya sendiri ya. Seandainya ketika laptop kita simpan dalam waktu yang lama, misalkan 1 bulan ataupun 2 minggu, 3 minggu ya, dan tiba-tiba keyboardnya bermasalah, dan itu bisa dikatakan karena memang jarang digunakan ya. Dalam artian awalnya sering digunakan, tiba-tiba dalam waktu tertentu jarang digunakan untuk mengetik terutama ya, sehingga timbullah kerusakan atau error pada keyboardnya. Oke, untuk penjelasannya saya coba sedikit gambarkan secara teknis. Di depan saya sudah ada satu unit laptop yang akan nanti saya jadikan bahan uji coba, dan di samping saya sudah ada multitester. Oke. Di sini jarumnya saya arahkan di fungsi mengukur temperatur ya, atau suhu. Oke. Dan sebelum alat detektornya ini saya tempel ke keyboard nantinya, dimana suhu ruangan saya ini adalah sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius ya, suhu ruangannya. Oke. Dan kalau kita pasang ke laptop pun, dan ini karena belum nyala laptopnya, suhu ruangan tidak berubah, dan suhu di laptop pun belum menunjukkan perubahan ya. Oke. Sekarang untuk sensornya kita pasang di keyboard untuk lebih memastikan saja, dan laptopnya kita nyalakan. Nanti akan kita cek berapa derajatkah suhu yang dihasilkan ketika laptop dinyalakan. Nah, oke, kita nyalakan. Oke ya. Dan ini baru dinyalakan, suhu memang belum
terlihat naik. Ini masih di angka 21 atau 20 sampai 22 derajat ya. Oke, dan sebelumnya perlu saya jelaskan juga, laptop ini untuk sistem coolingnya sudah di off kan ya. Jadi ini tidak ada lagi deteksi suhu. Jadi coolingnya selalu berputar ketika laptop dinyalakan ya. Memang kondisinya sudah seperti itu ya. Jadi sengaja saya pilih karena dengan tujuan sirkulasi ataupun sistem pendinginannya lebih maksimal ya. Dan mungkin suhu yang dihasilkan laptop ini bisa lebih rendah dibanding dengan suhu laptop teman-teman semua ya. Oke, dan untuk meningkatkan temperatur di laptop yang bisa menghasilkan panas lebih cepat adalah dengan menguras tenaga dari laptop tersebut ya. Contoh sederhananya seperti main game, mengakses program-program yang berat ya, seperti grafik atau video dan lain-lain. Dan biasanya hal tersebut dapat memicu cepatnya naik temperatur pada mesin laptop ya. Karena prosesor akan dikuras dan komponen lainnya sehingga menimbulkan panas yang cepat meningkat. Oke, di sini saya akan coba untuk muter video ya. Dan gimana reaksinya? Apakah temperaturnya cepat meningkat? Dan kalau sekarang kita lihat temperatur sudah mulai bertahan 22-23 ya, berarti itu udah naik, bahkan sekarang ada 24 ya. Dan ini saya belum muter video ya. Oke, kita coba untuk muter video. Mana tadi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba sambil muter video dan mudah-mudahan temperaturnya kelihatan naiknya ya. Oke, kita coba sambil terus. Di sini saya coba sambil nonton YouTube. Nanti coba reaksinya, dan sekarang sudah mulai mendekati angka 345 ya. Untuk suhunya sudah naik. Dan ini laptop dengan sistem cooling yang menyala terus ya. Bisa kedengaran suaranya ya, karena memang sistem coolingnya sudah di jumper, jadi coolingnya nyala terus ya. Oke, dan ini sudah terlihat angka untuk temperaturnya di 24-25, dan sekarang sudah ada kelihatan angka 6. Ini suhunya sudah mulai naik ya. Ini saya simpan untuk sensornya di keyboard ya, karena yang akan kita cek adalah temperatur pada keyboard ya.
Dan mungkin ini bisa lebih dan juga bisa kurang ya, tergantung laptopnya masing-masing. Tapi saya rasa untuk laptop ini akan lebih dingin ya, karena sistem coolingnya yang terus berputar tanpa henti ya, karena memang sudah di jumper, otomatis akan lebih dingin seharusnya dibanding dengan laptop yang masih auto ya. Oke, dan untuk angkanya sekarang 25, 24, sudah ada 26 nya ya, berarti suhunya sudah mulai naik. Di sini saya putar video sama YouTube juga ya. Mungkin kita coba cari YouTube yang gambarnya gerak. Oke, sekarang temperaturnya sudah 789 ya, akan lebih cepat naiknya. Oke, sekarang temperaturnya sudah naik 27, 28, 29 ya. Oke, kita coba beberapa menit saja. Di sini saya coba sampai 30 lebihan lah ya, untuk lebih memastikan bahwa keyboard akan terkena panas ya. Oke, sekarang sudah di angka akhirnya 29 temperaturnya ya, karena saya nonton video juga YouTube, otomatis prosesor di Porsil dan akan menimbulkan panas yang akan lebih cepat lagi. Dan ini hanya beberapa menit ya, beberapa menit sudah menunjukkan dari tadi berapa, 22 ya, normalnya 22 tanpa dihidupkan, dan sekarang mendekati 30, berarti sudah 8 derajat Celcius untuk panas yang dihasilkan baru beberapa menit saja. Oke. Oke, dan saya rasa sudah cukup. Berarti kenaikan sampai 30 derajat ya. Oke.
berarti panas yang dihasilkan mencapai 8 derajat Celcius dalam waktu beberapa menit. Untuk sensor saya tepatkan di keyboard. Ya, ini di keyboardnya. Oke, sekarang kita matikan. Dan itu sedikit gambaran tentang kenaikan suhu pada laptop ketika laptop dinyalakan, ya. Oke, dan sekarang kita tempel jarumnya di keyboard dan sekarang masih di angka 30, berarti ini masih panas, ya. Masih belum turun. Oke. Tapi sampai di sini kita sudah punya gambaran bahwa temperatur pada bagian keyboard cukup tinggi walaupun baru beberapa menit, ya. Itu ya untuk yang pertama. Oke, kita lepas. Dan pembahasan yang kedua tentang keyboardnya. Oke, di sini saya siapkan keyboard yang sudah saya lepas, dan ini hanya bagian dalamnya saja, bagian yang terpentingnya. Jadi seperti di video saya sebelumnya bahwa keyboard ini terdiri dari 3 lapis plastik, ya, dengan ketebalan yang sangat tipis sekali, ya. Hanya beberapa, mungkin 0, sekian mili. Dan bagian pinggir dari setiap tombol itu, setiap lubang yang ada seperti ini dikasih perkat atau lem, ya. Oke, kita coba lihat bagian belakangnya. Setiap garis pinggir ini dikasih lem atau direkatkan, ya, dengan tujuan agar tidak mudah masuknya debu, ya, dan lain-lainnya. Oke, dikasih lem, makanya kalau kita lepas ini akan lengket. Oke, seperti ini. Karena bagian ini dikasih, ini adalah bekas lem. Mudah-mudahan bisa fokus, ya. Ini dikasih lem bagian pinggirannya, dan ini adalah pin keyboard. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa fokus. Di sini kita bisa lihat ada bagian yang korosi. Oke. Pin ini mengalami korosi, ya, sehingga bentuknya seperti ini, kotor, ya. Ini kotor, dan kalau kita gores-gores dengan pinset, dia akan kembali berwarna terang. Ini tandanya ada kotoran yang nempel di pin keyboard ini, sehingga bisa terjadi masalah seperti mijit ataupun tidak nyambung, ya. Dan masalah ini bisa disebabkan karena panas yang dihasilkan dari mesin laptop itu sendiri, sehingga menimbulkan uap, ya. Seperti kita ketahui bahwa bahan plastik seperti ini apabila terkena panas, ya, apalagi dalam waktu yang lama, ini akan menimbulkan embun di sini, ya. Oke, setelah menjadi embun dan suhunya kembali dingin, maka embun tersebut akan mengendap di sini dan menimbulkan karat
ataupun korosi. Oke ya. Jadi sangat masuk akal apabila kerusakan dari keyboard itu adalah salah satunya karena jarang digunakan ya, dalam artian awal-awal mungkin laptop tersebut sering digunakan, anggaplah misalkan di minggu pertama dalam 1 bulan setiap hari digunakan ya. Dan minggu kedua hanya 1 kali, sedangkan minggu ketiga dan keempat tanpa digunakan sama sekali. Nah, mungkin yang disebut jarang digunakannya seperti itu ya. Oke, jadi penyebab utamanya adalah perubahan suhu, sehingga akibat dari perubahan suhu tersebutlah yang menimbulkan jadinya karat ataupun korosi di pin keyboardnya ya. Dan ini bisa menimbulkan lengket ataupun tidak nyambung ya, karena memang terhalang sama karat yang ada di pin keyboardnya. Oke. Dan perubahan suhu yang terlalu signifikan mungkin yang membuat ini timbulnya korosi ya. Dan kenapa kalau kita sering gunakan walaupun terus-terusan mendapat temperatur yang tinggi tidak jadi masalah, tetapi kalau jarang digunakan justru jadi masalah ya. Dan mungkin seandainya sering digunakan dengan temperatur yang seimbang, maka ini tidak akan menimbulkan korosi ya. Apalagi digunakannya untuk mengetik, maka ini sering terjadi gesekan antara pin bawah dan pin atas, sehingga tidak terjadi karat ataupun korosi ya. Kecuali kalau ini kita diamkan sehingga tidak ada gesekan antara pin bawah dan pin atas, maka ini akan lengket ya, sehingga bisa menimbulkan short ya, atau mijit sendiri ataupun tidak connect ya. Dan penyebab lain keyboard rusak selain dari jarang digunakan adalah terkena air. Oke, sekalian saja di sini saya kupas kenapa terkena air bisa rusak. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap lubang yang ada di sini ya, ini lubang, oke, bahwa setiap lubang yang ada di sini bagian sampingnya ini adalah lem ya, ataupun perekat ya. Di bagian sampingnya ini adalah lem ataupun perekat ya. Seperti kita ketahui, kalau lem ataupun perekat ketika terkena air ya, maka ini akan terkelupas ataupun terbuka. Dengan demikian air akan masuk ke sirkuit yang ada di dalam, sehingga terjadi short dan keyboard tidak berfungsi ataupun error ya. Oke. Dan penyebab lain seperti putus sirkuit ataupun jalur itu juga sama, bisa disebabkan karena ketumpahan air ataupun memang karena penyebabnya korosi tadi, itu juga sama. Oke. Jadi saya rasa untuk penjelasan tentang kerusakan keyboard karena disebabkan jarang digunakan, saya rasa itu alasannya menurut pengalaman saya selama ini ya. Oke.
dan mungkin teman-teman punya versi lain ya. Itu wajar-wajar saja karena orang bebas berpendapat sesuai dengan pengalamannya masing-masing ya. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.